Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Live talk show di Facebook dan Instagram Tribun Medan tanggal 27 Agustus 2021 jam 10 sampai 1 jam ke depan. Inspirasi sukses dalam karir, kesehatan dan keluarga bersama Bapak Lukman Hakim, Direktur PT Panca Budi Idaman Tbk. Selamat pagi Pak Lukman, apa kabarnya? Selamat pagi Pak Sianyet. Terima kasih Pak atas undangannya di Tribun. Juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Sianyet atas undangannya. Juga saya ingin mengucapkan selamat pagi kepada Tribuner dan Bapak dan Ibu pemirsa Tribun, dan juga untuk generasi muda. Selamat pagi Bro and Sis Tribun. Luar selamat biasa. Pagi, Pak. Luar biasa Pak Lukman Hakim yang selalu semangat ya. Dan ini menjadi inspirasi bagi kita harus semua. Semangat Pak selalu. Luar biasa, luar biasa. Nah, saya ceritakan sedikit mengenai profil Bapak Lukman Hakim ya. Seorang warga negara Indonesia, beliau menyelesaikan pendidikan S1 di STIBII Jakarta pada tahun 2000 dan kemudian lanjut menyelesaikan S2 di Universitas BINUS, Bina Nusantara Jakarta, program studi di Sistem Informasi Akuntansi dan Manajemen beserta keuangan. Pada tahun 2022 selesai ya, beliau juga menjabat sebagai direktur perusahaan sejak awal 2019 dan saat ini merangkap sebagai corporate secretary atau sekretaris perusahaan ya. Ya. Beliau memiliki banyak pengalaman 2022 sampai 2024 sebagai asisten corporate finance di PT Columbia Perdana. Kemudian dilanjut 2022 sampai 2004 finance manager di grupnya Intraco Penta. Kemudian lanjut lagi 2005 sampai 2006 sebagai Vice President di PT Kembang 88 dan kemudian 2008 sampai 2010 sebagai lecturer juga ya, dosen di Bina Nusantara University. 2006 sampai 2017 sebagai Deputy Director Panca Budi Group dan 2009 sampai sekarang sebagai Bendahara Yayasan Panca Harapan. 2017 sampai sekarang sebagai sekretaris perusahaan juga Panca Budi Idaman Tbk, perusahaan nasional yang sudah TBK, dan 2019 sampai sekarang juga adalah dosen tamu S1 dan S2, juga sebagai direktur PT Panca Budi Idaman Tbk. 2020 tambah lagi sampai sekarang adalah komisaris PT Nusa Boga Sejahtera. Luar biasa Pak Lukman Hakim ya. Yang memulai dari karir dan sangat sukses ya sebagai dasar dan sampai saat ini sebagai direktur, corporate sekretaris, dan juga saat ini juga adalah sebagai pembina dan penasihat organisasi Jiwa Muda Indonesia. Nah, ini sahabat Tribuners dan kita semuanya tentunya kepengen belajar dari Pak Lukman Hakim juga ya, bagaimana bisa yang kononnya Bapak memulai karir ini sangat dasar sekali ya Pak ya, dengan penuh perjuangan sampai bisa menyelesaikan S1, S2, tentunya suka duka juga banyak. Ini silakan Pak, sharing sedikit untuk sahabat Tribuners sekaligus memotivasi kita semuanya bagaimana cara Bapak untuk sukses ya, dan bertahan di sebuah perusahaan itu di level director itu cukup lama dan dipercayakan menjadi corporate sekretaris lagi Pak. Silakan Pak, sharing pengalamannya. Ya, terima kasih Pak Sianyet atas perkenalannya. Ya, saya terus terang dalam hidup itu adalah suatu perjuangan Pak ya, adalah suatu perjalanan ya, di mana kita hidup dari kecil ya. Saya lahir di sebuah keluarga sederhana Pak di Pasar Senen, cuma ya dari orang tua saya selalu mendidik saya bagaimana saya hidup harus punya rasa mandiri dan bertanggung jawab Pak. Itu kunci yang paling penting Pak. Jadi selama saya dalam perjalanan hidup ini memang ada suatu perjuangan gitu Pak. Dari SD, SMA, kemudian sampai di perguruan tinggi, sampai saya kerja juga, saya punya suatu perjuangan dan tekad yang hidupnya harus mandiri Pak. Itu Pak. Jadi saya punya suatu tujuan. Jadi seperti saya nonton di film Kung Fu Panda ya kan, itu saya pernah dengar ada suatu kata-kata yang yesterday is story, but tomorrow is mystery. Jadi hidup kita itu adalah suatu misteri Pak. Ya,
Karena misteri kita butuh suatu preparation, Pak. Karena kita butuh namanya hope for the better, but prepare for the worst, Pak. Kita butuh suatu preparation. Jadi di sini saya ingin sharing kepada pemirsa Tribuners dan Bro and Sis Tribuner untuk yang generasi muda, bagaimana kita mempersiapkan masa depan kita, gitu. Jadi manusia itu nggak bisa suatu instan, tiba-tiba bisa di posisi puncak atau tiba-tiba bisa mendapatkan suatu position. Itu harus ada suatu namanya proses juga, Pak. Jadi kita harus ada namanya preparation-nya, mempersiapkan masa depan kita, Pak, ya kan? Yang mana kita juga kemarin Jahit juga baca ke depan itu masa depan banyak dikuasai sama industri digital, seperti big data, artificial intelligence, kemudian banyak hal lah. Juga ada profesi sebagai kesehatan atau profesi lain-lainnya. Tapi di bidang untuk finance and accounting and administration itu juga masih dibutuhkan, ya kan? Hukum juga masih dibutuhkan. Jadi kita harus mencari finding your purpose dulu. Jadi kita tahu tujuan kita apa dulu, Pak. Jadi kita tahu tujuan kita, kemudian kita tahu kita punya strength, kita punya kekuatan, ya kan? Setiap orang harus maju, harus tahu dulu diri kita dulu, Pak. Harus tahu kita punya strength, kita harus di bidang mana. Misalkan kalau orang ini di bidang seni, dia harus memperkuat profesinya di bidang seni, gitu, Pak. Kemudian kalau orang ini untuk di bidang public speaking, dia harus memperkuat di bidang public speaking, gitu. Oke. Kemudian kita harus bisa melihat suatu opportunity ke depan, ya, yang mana ke depan itu kita bisa mencari opportunity, bahkan kita harus bisa meng-create opportunity, Pak, ya kan. Nah, selain itu ya kita harus miliki knowledge, Pak, ya kan. Di mana-mana ya dasarnya adalah suatu knowledge, ya, seperti kita tahu teorinya dulu, ya kan, baru kita melakukan prakteknya, ya kan. Untuk semua ini, ya, semua adalah suatu hal namanya suatu prestasi, Pak, ya. Ya saya sharing di sini kepada pemirsa Tribuners, ya kan, dan Bro and Sis untuk Trimuder, untuk generasi muda, yang paling penting dalam suatu perjalanan, bagaimana kita membuat suatu prestasi, ya. Memang ada sebagian orang mempunyai suatu pengalaman, ya, apakah itu pengalaman kerja atau pengalaman bisnis, ya kan. Tapi di dalam pengalaman bisnis itu kita harus punya suatu namanya track record, punya suatu namanya achievement, ya kan. Nah, achievement suatu prestasi yang sesuai dengan keinginan kita, ya, sesuai dengan kemampuan kita, suatu prestasi. Itu. Oke. Kemudian ya selain itu ya silakan, Pak. Ya, selain itu ya kita juga bisa meningkatkan kita punya soft skill, ya, seperti banyak orang seperti saya waktu kuliah banyak mempelajari suatu teori-teori, ya kan, tapi tidak mengerti soft skill. Pada saat saya masuk ke dunia kerja, ya kan, saya mengerti masalah soft skill, bagaimana saya bisa melakukan negosiasi, ya. Negosiasi juga bukan negosiasi di eksternal perusahaan, tapi juga negosiasi di dalam perusahaan juga saya harus melakukan negosiasi, komunikasi. Itu komunikasi yang baik itu adalah yang paling terpenting. Kemudian juga kita juga punya suatu leadership, ya. Apabila Bapak dan Ibu atau Bro and Sis, ya, di profesi memimpin suatu perusahaan, ya kan, harus punya suatu namanya jiwa leadership, ya kan. Dan juga ada mempunyai namanya public speaking. Kemudian juga yang paling penting juga kita harus punya relasi atau networking, ya, yang mana kita hidup di dunia ini nggak sendirian. Jadi kita membutuhkan suatu network yang cukup bagus, ya kan? Karena dengan network itu kita bisa mencari suatu inspirasi, mencari suatu kesempatan, mencari suatu pengalaman baru, ya kan? Yang kita bisa temukan dari beberapa orang. Saya sampai sekarang ini saya selalu mencari suatu networking dan mencari suatu inspirasi untuk kemajuan diri saya sendiri, gitu. Kemudian ya dalam hal ini saya banyak belajar, ya. Sampai sekarang pun saya juga belajar terus, Pak, gitu. Sebagai apa ya, Pak, ya? Ingin bermaju ya selalu belajar terus, karena apa yang sudah dipelajari sebagian sudah akan kadaluarsa, ya. Seperti mungkin sebelum COVID
ini kita hadapi COVID-19 ini, mungkin kita tidak terlalu belajar banyak mengenai digital. Begitu kita masuk di memaksa kita untuk harus social dan physical distancing, dan kemudian sebagian work from home, ya, kita harus jaga kesehatan dan sebagainya. Ini secara tidak langsung adalah sebagai katalisator untuk kita belajar lebih banyak lagi untuk adaptasi, ya Pak ya. Jadi istilahnya kalau siapa yang agility, yang mampu bermanuver dan adaptasi terhadap perubahan, mungkin itulah yang saya katakan sebelumnya teori Darwin, ya, siapa yang bisa beradaptasi dia akan menjadi survive, ya. Yang tidak beradaptasi, ya mungkin dia akan ketinggalan dan mengalami kemunduran seperti itu. Nah, Pak Lukman, ini menarik sekali. Yang satu poin yang saya tangkap, Pak Lukman adalah seorang jiwa pembelajar. Tadi Pak Lukman ada plan for the best, ya, kemudian prepare for the worst. Nah, ini menarik sekali. Dan di dalam pekerjaan Bapak menuju ke tangga karir sebagai direktur, katakanlah misalnya apa yang Bapak lakukan untuk prepare for the worst seperti itu? Misalnya apakah ada contoh-contohnya, dan kemudian plan for the best seperti apa? Apakah dari awalnya Bapak sudah memikirkan bahwa Bapak akan mencapai karir sebagai level direktur, dan bagaimana Bapak menyikapinya? Mungkin sedikit sharing, Pak, supaya nanti daily life dan monthly life-nya Bapak bisa menjadi sebuah pengalaman kita bersama untuk bisa belajar. Silakan, Pak. Ya, jadi untuk di posisi saat ini, Pak, ya kan, saya selalu menemukan suatu saya punya strength, ya kan. Saya punya kemampuan, jadi saya punya kemampuan untuk negosiasi, saya punya kemampuan untuk public speaking, ya kan. Dalam hal ini kalau pada posisi saya untuk open secretary, ya kan, saya harus bisa punya kemampuan mengenai pasar modal, Pak. Saya mempelajari namanya peraturan otoritas jasa keuangan, kemudian peraturan Bursa Efek Indonesia, good corporate governance, gitu. Bagaimana menciptakan suatu good corporate governance di perusahaan yang membuat suatu trust kepada investor. Itu yang paling penting, Pak. Jadi semua ini saya pelajari learning by doing, Pak. Jadi selama di perusahaan ini kita belajar mengenai beberapa business development seperti POJK, kemudian bisnis strategi, semua learning by doing, ya. Memang di waktu di bangku kuliah ada beberapa teori, tapi kita harus bisa beradaptasi dengan beberapa. Contohnya seperti peraturan-peraturan sekarang makin kompleks dan makin memenuhi memenuhi zamannya, Pak, ya. Karena zaman makin lama makin canggih, ya. Contohnya seperti sekarang, Pak, kalau di Bursa Efek Indonesia dan di OJK ada regulation baru, itu RUPS-nya bisa namanya IRUPS, Pak. RUPS-nya bisa menggunakan virtual, Pak. Jadi pemegang saham itu tidak harus hadir, tapi bisa hadir dengan menggunakan teknologi internet. Nah, itu kita harus pelajari, Pak. Seperti sekarang, saya diwawancara Pak Sianyet menggunakan dengan versi Zoom, ya. Juga kita harus pelajari dan kita harus mengikuti perkembangan zaman, Pak. Jadi memang salah satu kuncinya kita bisa beradaptasi terhadap perubahan, suatu change management. Yang namanya kalau kita tidak bisa beradaptasi, ya kita akan ketinggalan selalu. Ya. Tapi di sini saya ada 7, Pak. Ada 7 yang saya sudah rekap, ya kan, yang untuk kita bisa persiapkan, ya kan. Pertama, kita finding your purpose, ya kan. Kita tahu kita punya strength kita apa, ya kan. Ke depan kita harus bagaimana yang kita siapkan, gitu. Strength kita harus kita pelajari, ya kan. Apakah kita udah mempersiapkan kita punya masa depan, ya kan. Selain kemudian kita harus memiliki knowledge-nya, yang seperti saya tadi sebutkan. Kalau saya di bidang direktur dan gubernur sekretari untuk di pasar modal, ya kan, saya harus punya knowledge untuk aturan pasar modal, aturan bursa efek, kemudian good corporate governance, kemudian ada yang baru lagi seperti sustainable report. Kita harus pelajarin semua, gitu. Dan kita harus punya suatu track record, ya, achievement kita apa, ya kan, kemudian performance kita apa, itu yang kita harus punya. Selain itu kita punya soft skill seperti negosiasi, kita harus negosiasi sama pihak eksternal atau internal, itu kita harus win-win, ya kan. Nggak bisa kita menang, suatu hari orang tidak akan percaya sama kita. Kalau kita selalu win, kita harus bisa melakukan suatu
negosiasi yang win-win. Kemudian juga ada kemampuan public speaking yang mana saya selama menghadapi investor kadang kita harus bisa presentasi di depan banyak orang, kita harus punya kemampuan untuk public speaking. Iya. Kemudian selain itu adalah mencari relasi ya seperti business partner, kemudian media, kemudian analis, investor dan lain-lain. Menarik, Pak. Kemudian kita juga harus bisa promosi diri, Pak. Oke. Promosi diri seperti tampil di publik, ya kan, tampil juga di sosial media. Kita ikuti perkembangan zaman, apalagi perkembangan untuk generasi muda milenial sekarang, ya kan, banyak menggunakan sosial media, ya kan. Jadi kemudian lah ya, Pak ya. Iya, kemudian kita bisa membangun suatu reputasi yang bagus, ya kan, dengan komunikasi yang baik, dengan trust, kita memberikan suatu kepercayaan, ya, karena trust ini adalah komitmen kita, seperti di perusahaan saya ini, PT Pancabudi Daman Tbk, ya kan, kita punya suatu slogan, trust is our commitment. Jadi kita harus memberikan trust kepada investor, kepada analis, ya kan, kepada pihak perbankan, bisnis partner kita, bahwa kita memberikan suatu trust, ya kan. Karena trust itu yang kita bangun itu adalah suatu kepercayaan. Jadi kalau orang sudah percaya sama kita, ya kita bisa melangkah lebih maju lagi, Pak. Gitu, Pak. Oke. Itu aja, Pak. Oke, menarik, Pak. Tadi Bapak ada sebutkan banyak sekali, ada purpose ya, temukan tujuan kita ya, sahabat Tribuners ya. Untuk sukses ya, kita harus menemukan tujuan hidup kita, tujuan karir kita. Apakah tujuan kita sebagai direktur, tujuan kita sebagai CEO atau sebagai direktur marketing, apakah finance dan sebagainya. Temukan tujuan. Dan kemudian yang menarik adalah temukan tujuan. Setelah ada tujuan, perkuat kekuatan kita belajar seperti yang disampaikan oleh Pak Luman ya. Pak Luman Hakim, dia selalu belajar ya, begitu mencapai corporate sekretaris di mana harus mewakili perusahaan untuk public speaking mengenai keadaan perusahaan, karena di perusahaan TBK ada kewajiban untuk memberikan informasi publik secara detail dan transparan ya. Jadi Pak Luman juga dengan sangat antusias dan selalu belajar untuk memenuhi ya, walaupun saat ini sedang menghadapi sebuah pandemik juga tidak menyurutkan ya, bisa menggunakan virtual ya, RUPS yang virtual. Jadi belajar lagi. Jadi sahabat Tribuners, temukan purpose, kemudian bangun kekuatan secara terus-menerus, kemudian upgrade knowledge tadi ya, disampaikan memiliki track record yang bagus, performance, soft skill juga harus bagus ya, public speaking, kemudian negosiasi, dan tidak terlepas daripada personal branding ya, promosi diri supaya nanti semakin lama semakin dikenal. Yang tentunya adalah harus promosi diri yang positif, jangan yang negatif ya. Nah, betul, Pak Luman, bagaimana bisa meraih kepercayaan? Tadi Bapak ada mengatakan bahwa slogan perusahaan ini sangat cocok inline dengan nilai-nilai yang Bapak anut, yaitu trust is our commitment. How to building trust, Pak? Slogan kita adalah trust is our commitment, Pak. Ya. Jadi kita harus kepada investor, kita harus menerapkan good corporate governance yang bagus, Pak. Jadi kita memberikan suatu annual report data yang sangat spesifik ya, biar investor, analis maupun pihak perbankan atau bisnis partner lainnya bisa mengetahui kita punya kekuatan, bisa kita punya opportunity, Pak. Jadi saya dalam hal memberikan suatu informasi, saya selalu mengatakan bahwa adalah speak the truth, Pak. Kita berbicara kebenaran, Pak. Ya kan? Kita berbicara kebenaran. Kita membicarakan kita punya performance ya. Seperti kemarin kita punya top performance kita, omset kita hampir 4 triliun, kemudian kita punya net profit untuk 2020 sebesar 373 miliar gitu, Pak. Dan performan kita ini cukup bagus. Jadi kita benar-benar speak the truth, Pak. Kita speak the truth itu membuat investor, analis dan pihak eksternal lainnya itu percaya sama kita. Kita juga memberikan suatu kendala kita apa. Jadi kita speak the truth, Pak. Jadi kita memberikan kendala kita, terus kemudian kita memberikan solusi kita. Jadi membuat kepercayaan investor itu bertambah. Gitu. Luar biasa. Jadi di eksternal ya, speak the truth, apa yang
ada pada perusahaan, itulah yang diberikan informasi sehingga menjadi win-win solusi. Tadi Pak Lukman ada sampaikan, ya mereka sebagai investor juga ingin mendapatkan informasi yang transparan, yang benar, sehingga mereka bisa berkembang bersama perusahaan ya. Jadi trust itu adalah komitmen dari perusahaan dan itulah menjadi nilai-nilai yang dianut oleh Pak Lukman Hakim. Nah, Pak Lukman, itu eksternal. Bagaimana Pak Lukman mendapatkan trust dari board of director, dari komisaris ya, dari owner, sehingga memberikan kesempatan kepada Pak Lukman meniti karir itu staf demi staf, sehingga duduk sebagai direktur dan corporate sekretaris dan mewakili perusahaan itu bukan hal yang kecil ya Pak ya. Itu artinya mewakili sebuah perusahaan untuk komunikasi keluar. Artinya Pak Lukman mendapatkan kepercayaan yang besar mewakili perusahaan untuk sebagai public speaking-nya, mewakili corporate. Itu adalah kepercayaan sangat besar. Bagaimana Pak Lukman dapat meraih kepercayaan itu sehingga para pemegang saham, stakeholder, dan kemudian para owner itu dapat percaya kepada Pak Lukman untuk mewakili perusahaan. Dan ini juga sebagai pembelajaran kita bersama untuk mendapatkan kepercayaan apa yang harus dilakukan, komitmen apa yang harus diberikan, dan apakah ada disiplin, apakah ada kebiasaan-kebiasaan, tepat waktu dan sebagainya. Pak Lukman silakan sharing pengalaman tersebut. Ya. Memang salah satunya kita harus disiplin ya. Salah satunya kita punya suatu komitmen tepat waktu ya. Contohnya seperti sekarang saya pun tepat waktu ya kan pada saat ini. Kemudian kita membangun suatu trust itu butuh waktu ya kan. Tidak hanya seperti membangun suatu pertemanan aja Pak. Butuh suatu namanya loyalitas, ya kan, loyalitas yang panjang. Nah, kemudian juga saya punya suatu good intention. Jadi saya selalu punya suatu niat baik untuk membantu, niat baik untuk berkembang bersama. Ya, intinya adalah growing together, Pak. Bagaimana kita tumbuh bersama, seperti sesama antar karyawan atau sesama sesama partner, ya kan. Saya selalu menerapkan suatu prinsip ya adalah kita tumbuh bersama, dan saya tidak punya niat pun ya kan, niat yang istilahnya niat yang dalam arti negatif Pak ya, itu saya tidak punya. Saya punya suatu hal yang positive thinking aja. Yang paling penting adalah kita tumbuh bersama ya kan, bagaimana kita win-win ya kan, win-win solution, otomatis kita mendapatkan suatu kepercayaan. Dan saya tidak bisa mengontrol saya punya emosi atau egoisme saya, ya kan? Karena setiap manusia punya suatu egoisme masing-masing. Tapi kalau kita bisa suatu win-win solution, ya kan? Kita pasti mendapatkan suatu kepercayaan. Iya, berarti win-win solusi dan Bapak ada semacam sesuatu yang positif, ya. Artinya ditimbul dari niat positif dulu ya, mengerjakan dulu ya. Benar ya Pak ya? Jadi Bapak, betul, Pak. Jadi, apakah misalnya ada pemikiran seperti itu. Kalau kerja terlalu banyak kan kita sebenarnya mengharapkan imbalan yang banyak. Bagaimana menurut Bapak? Ya memang setiap orang termotivasi atas hal itu Pak. Jadi kalau kita berkontribusi banyak, setiap otomatis kita ada take and give-nya gitu. Pasti kita juga mengharapkan ya kan, mendapatkan lebih gitu Pak. Ya, nah, kan? Bagaimana tapi itu, menurut? Yes. Ya. Silakan Pak. Tapi itu memang kita semua mengharapkan namanya ada take and give ya kan? Namanya juga kita berkontribusi gitu. Tapi bagi saya lebih memikirkan bagaimana suatu prestasi dan achievement saja Pak gitu. Berarti ya, pemikiran Bapak adalah kontribusi terlebih dahulu ya Pak ya? Iya betul. Jadi kita memberi dulu Pak, kita memberi dulu, kontribusi dulu ya kan. Seperti hal ini saya lebih suka membangun suatu kepercayaan Pak begitu. Karena kepercayaan itu adalah komitmen kita. Jadi, sahabat Tribuners, Pak Lukman bisa sampai sekarang menjadi level direktur dan corporate sekretaris. Itu tentunya adalah diberikan kesempatan ya, diberikan kesempatan. Tapi Pak Lukman tunjukkan dulu kontribusinya kepada perusahaan. Pak Lukman diberikan. Mungkin saya kasih contoh ini Pak. Contoh ya, kita go public waktu itu tahun 2017. PT Pancabudi Idaman Tbk kita go public 2017. Kemudian kita memberikan kontribusi kepada investor, analis, ya kan? Kita dengan membagikan dividen, kita komitmen membagikan dividen. Bahkan kalau waktu di perspektif kita,
kita komitmen membagikan dividen 30-40%. Bahkan setiap tahun Pak, berturut-turut Pak, kita selalu berkomitmen membagikan dividen, bahkan di atas 40%. Luar biasa. Iya, di tahun ini kita membagikan dividen itu dengan dividen payout ratio-nya sebesar 50%. Jadi kita memberikan lebih Pak kepada investor, ya kan? Nah, harga saham kita waktu pada saat go public itu di 850 Pak. Sedangkan di tahun 2020-2021 saya lupa, perkiraan aja sempat di harga 2.200 Pak. Jadi selain sahamnya naik karena return dari hasil dari investor, ya kan, juga kita juga punya komitmen untuk membagikan dividen, ya kan. Kita juga punya komitmen untuk memajukan perusahaan. Kita punya komitmen untuk bertumbuh, ya kan. Tidak hanya kita hanya mengatakan saja, tapi kita membuktikan gitu, Pak. Kita membuktikan pertumbuhan sales kita, pertumbuhan profit kita, terutama pertumbuhan profit kita sangat membuktikan kepada investor. Itulah yang mendapatkan kepercayaan daripada investor ya Pak ya? Iya. Nah bagaimana di dalam membangun kepercayaan kepada investor dengan kemudian eksternal maupun internal, apakah Pak Lukman pernah mengalami atau menghadapi kesulitan pada saat di dalam perusahaan? Kesulitan ada, kesulitan kecil Pak. Tapi yang paling penting kita telah membuktikan, ya kan? Setiap tahun kita membuktikan kita punya net profit margin kita cukup bagus, ya kan? Bahkan sekarang sekitar kurang lebih net profit margin kita sekitar 10-11% Pak, ya kan? Dan ini cukup bagus. Di masa pandemi juga net profit kita juga besar sekali Pak, ya kan? Kemarin per Juni kalau nggak salah sekitar di atas 240 miliar kurang lebih Pak. Luar biasa. Ya. Oke, Pak, saya kembali ke pengalaman pribadi Bapak. Pada saat sekolah, Pak, bagaimana Bapak menyelesaikan sekolah S1, S2, Pak? Apakah ini merupakan tantangan atau memang ini adalah arahan dari orang tua atau Bapak pilih sendiri, Pak? Mungkin saya waktu pada saat sekolah itu, ya kan, itu adalah suatu tantangan karena pada saat waktu saya kecil itu saya ingin jadi orang sukses, maka itu saya butuh sekolah, ya kan, saya butuh sekolah. Tapi memang orang tua sudah mengajarkan saya harus bagaimana hidup mandiri dan bertanggung jawab. Intinya orang tua mengarahkan, orang tua saya selalu mengarahkan bagaimana saya harus menjadi orang sukses, bagaimana saya memikirkan untuk sukses dan mempersiapkan, ya kan. Orang tua saya selalu mengatakan bahwa segala sesuatu itu tidak instan, harus butuh proses, harus butuh kerja keras. Jadi di dunia itu seperti Thomas Alva Edison bilang Pak, ya kan, there is no substitute for hard work. Jadi nggak ada substitusi kalau orang sukses itu harus kerja keras. Jadi hard work itu paling penting Pak, gitu. Jadi orang tua saya selalu mengajarkan bahwa kerja keras, mandiri, dan bertanggung jawab itu adalah suatu prinsip hidup Pak. Nilai-nilai kehidupan yang sangat berharga itu Pak. Oke, menarik Pak. Jadi kerja keras dan disiplin merupakan modal ya supaya kita bisa sukses. Modal utama kita. Modal utama ya, kerja keras dan kemudian disiplin ya. Kemudian pendidikan juga pada saat itu Pak Lukman mendapatkan inspirasi dari orang tua itu sangat penting karena cita-cita Pak Lukman mau sukses ya. Nah sekarang ini Pak, banyak yang memikirkan work smart Pak, work smart. Yang penting hasilnya, kita harus bekerja smart. Bagaimana menurut Bapak? Sekarang ini memang generasi milenial ini lebih banyak work smart Pak. Ya, kita lihat beberapa berita di bawah 30 tahun sudah sukses, di bawah 40 tahun juga sudah sukses, ya kan. Cuman hanya saja bagi saya suatu prinsip namanya kerja keras itu adalah yang paling utama sih. Menurut saya memang banyak orang yang sukses ya, work smart itu, ya kan. Tapi di balik semua itu pasti ada suatu proses Pak, ya kan. Di balik semua itu ada suatu proses yang kerja keras gitu Pak, di balik itu semua.
Berarti Memang work smart itu penting, ya kan. Sekarang ini banyak banyak orang yang bisa melakukan work smart, ya kan. Kerja pintar gitu ya. Tapi ya memang kalau menurut saya tidak cukup kerja pintar aja, harus ada namanya suatu kerja keras. Di dan dalam Bapak prinsip itu. praktekkan ya, kerja keras ya, yang membuat Bapak sampai sekarang ya. Iya, iya gitu Pak. Luar biasa. Pak, ini menarik Pak. Kalau sukses di karir ya, kemudian kerja keras pendidikan, ini ya cita-cita dari idaman dah, sesuai dengan nama perusahaan idaman ya Pak ya. Idaman Iya. dari semua orang ya. Ingin sukses, ingin lebih baik karir, kemudian mendapatkan sesuatu yang lebih. Tadi Bapak juga ada cerita good intention ya, selalu dimulai dari good intention, kemudian ada pikiran growing together ya, kita bisa bersama growing together, dan kemudian dimulai daripada niat untuk positif dan win-win ya Pak ya. Nah ini yang membuat proses-proses sampai sekarang ini bisa sukses dan mendapatkan kepercayaan eksternal maupun internal perusahaan, sehingga Bapak tetap mendapatkan posisi yang sangat strategis dan di top management ya Pak. Tetapi ini bagaimana? Ini kan Bapak, saya katakan tadi sharing juga kerja keras ya. Not enough hanya work smart ya. Walaupun Bapak sudah belajar S1, S2, digital dan sebagainya untuk mencapai di puncak manajemen, tetapi work hard juga yang membuat Bapak semakin dipercaya. Tetapi ini kerja keras kan bagaimana menyimbangkan ya Pak ya? Karena dengan kesehatan Pak, kesehatan bagaimana cara Bapak memandang antara profesional dengan kesehatan? Apakah kedua ini sangat penting untuk tetap produktif, atau Bapak ada pemikiran sendiri tentang menyimbangkan keduanya Pak? Silakan Pak. Ya, menurut saya di masa pandemi ini kesehatan itu suatu prioritas Pak. Ya, sangat penting sekali. Kalau badan kita kurang sehat, otomatis kita punya karir, kita punya sukses, itu akan tertunda gitu Pak. Tertunda. Bagaimana kita hanya sangat mengganggu Pak, mengganggu dalam karir kita. Jadi memang menurut saya sehat dulu, ya kan. Kalau sudah sehat baru bisa sukses, gitu. Kalau orang kurang sehat, otomatis tidak bisa memikirkan suatu masa depan, tidak bisa memikirkan suatu impian, ya kan. Nah, kemudian untuk mencapai suatu kesehatan yang baik, Pak, kita perlu namanya disiplin, Pak. Seperti contohnya setiap pagi saya jam 5.30 sampai jam 7 saya selalu berolahraga rutin, Pak. Dari Senin sampai Jumat, kemudian kalau Sabtu Minggu saya bisa 2 jam untuk berolahraga. Jadi saya rutin. Jadi saya melakukan ini udah bertahun-tahun. Jadi saya menjaga suatu kesehatan. Kesehatan bagi saya suatu hal yang sangat penting sekali Pak. Karena kalau kita udah sehat, baru kita bisa sukses berkarir Pak. Kemudian saya juga hidup sehat. Saya tidur cukup. Kemudian saya selalu makan sehat Pak. Maksudnya ya saya menghindari yang berkolesterol, kemudian menghindari yang manis. Pokoknya bagaimana saya hidup sehat aja Pak. Dan terutama yang paling penting adalah pikiran kita harus sehat. Kita harus positive thinking. Jadi kalau selama kita positive thinking, jasmani kita juga akan semakin sehat Pak. Berarti benar ya Pak ya, di dalam tubuh yang sehat harus memiliki ada jiwa yang sehat Pak. Itu keduanya adalah seimbang ya. Soalnya seimbang. Jadi sahabat Tribuners ya, sehat secara jasmani ya, kita pola makan dan olahraga yang teratur ya. Pak Lukman juga ada satu kebiasaan yang sehat di jasmani dan rohaninya, yaitu memiliki pikiran yang positif, yang sehat ya. Nah, contoh-contoh Pak Lukman pikiran yang sehat, tadi Bapak ada sharing sedikit, mungkin Bapak bisa tambah ya. Tadi dimulai dari pikir kita win-win ya. Kita tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, niat dari positif. Selain pemikiran yang sehat, kira-kira bagaimana Bapak aplikasikan di kantor dan kemudian ketemu relasi? Pikiran-pikiran yang positif yang sehat itu seperti apa? Kadang-kadang kalau kita ketemu orang lain Pak, misalnya kita memang tidak ada niat sih tetap percaya, tetapi kan tidak semua dari rekan-rekan dan mungkinlah ya partner atau tamu-tamu yang datang itu memiliki pemikiran yang positif. Bagaimana Bapak antisipasi? Kadang-kadang pikiran negatif itu ada bagusnya juga untuk melindungi diri kita dari
hal-hal negatif yang mungkin ditimbulkan oleh lingkungan sekitar. Bagaimana menurut Bapak? Ya, kalau saya berbicara dengan bisnis partner atau teman atau siapapun juga Pak, saya selalu memulai sesuatu hal yang ringan Pak. Saya tanya kemarin travel kemana, terus bagaimana jalan-jalannya, hobinya bagaimana. Jadi kita mulai dari suatu hal yang orang suka Pak gitu. Jadi nggak mulai sesuatu dari hal yang berat. Jadi kalau saya bicara dengan beberapa orang itu Pak ya, saya selalu bertanya hobinya apa. Oh hobinya misalkan olahraga. Oh sama kita hobi olahraga juga. Jadi kita selalu memulai suatu hal-hal yang ringan Pak. Jadi pada saat kita mulai sesuatu hal yang ringan, jadi orang semakin suka dengan kita Pak. Semakin tertarik, semakin mau berkomunikasi dengan kita. Komunikasi itu gampang Pak sebenarnya. Jadi butuh suatu hal yang mereka yang senangi juga, kita juga bisa membuat suasana itu menjadi suasana yang bergembira aja Pak. Gitu. Baru kita bisa memulai suatu hal yang intinya Pak, maksudnya suatu hal yang pekerjaan gitu. Kan kita nggak selamanya kita bicara pekerjaan terus, itu akan membuat orang menjadi suatu hari akan ketemu suatu boring Pak. Tapi kita bisa mulai dari perkembangan secara makro, kemudian kita bicara secara garis besarnya dulu, baru kita bicara secara detailnya Pak. Bagaimana kita bisa berkomunikasi aja Pak. Menarik Pak. Jadi komunikasi tadi Bapak sudah sampaikan di awal, komunikasi merupakan soft skill yang sangat dibutuhkan ya saat ini ya. Komunikasi, negosiasi, dan public speaking, bahkan personal branding. Karena inilah yang membuat kita bisa berinteraksi dengan lingkungan, masyarakat, dimanapun kita berada. Sehingga mempermudah kita mendapatkan kesempatan. Nah, ini Bapak praktekkan secara terus-menerus. Nah Pak, yang Bapak paling puas, prestasi apa yang Bapak pernah capai dan how to achieve Pak? Ya, saya terus terang yang paling prestasi saya yang bagi paling saya puas, sih. Yang paling puas di dalam Menurut ini. saya ya prestasi saya adalah perusahaan itu bisa menjadi perusahaan terbuka gitu. Kalau menjadi perusahaan terbuka, kita mendapatkan suatu kepercayaan dari masyarakat luas Pak. Jadi kalau pada saat perusahaan kita belum terbuka, kita hanya mengandalkan suatu financing dari bank, ya kan. Sedangkan kalau sudah terbuka, kita punya banyak option, ya kan. Kita bisa menerbitkan saham kita dapat dana dari right issue, ya kan. Kita juga bisa dapat dana dari obligasi. Jadi kemungkinan untuk tumbuh lebih besarnya lagi, lebih ada opportunity Pak, gitu. Jadi kita juga punya opportunity yang lebih besar, ya. Kemudian juga dari bisnis partner seperti supplier juga lebih percaya dengan kita karena kita sudah menjadi perusahaan terbuka. Bagi saya perusahaan yang sudah go public itu suatu hal yang kompeten. Jadi bisa mendapatkan suatu namanya kepercayaan. Tidak hanya kepercayaan dari segi financing, tapi kepercayaan dari segi bisnis trust juga udah ada Pak. Gitu. Bagi saya itu adalah suatu achievement. Gitu. Jadi achievement yang paling Bapak merasa ini adalah prestasi yang cukup bagus adalah bersama ya membawa perusahaan go public kan, perusahaan Pancabudi Idaman Tbk ini ya Pak ya. Dan itu Bapak bisa berkomitmen bukan hanya internal ya, menjaga kepercayaan eksternal dan internal. Itu adalah kepuasan yang paling tinggi yang Bapak rasakan saat ini. Nah Pak, tapi ini semua adalah kerja keras tim Pak. Adalah kerja keras tim. Ya, kerja keras tim. Karena kita semua juga, saya juga bukan saya adalah bagian dari tim. Oke. Kalau Pak, biasanya kalau kunci sukses dari seorang profesional itu mana yang perlu diasah secara terus-menerus antara attitude, skill, dan knowledge Pak? Kalau skill itu artinya kita praktek secara terus-menerus kan? Artinya banyak yang cerita sukses praktek lebih penting. Ada yang cerita kombinasi antara knowledge dan praktek, practical. Dan kemudian attitude jauh lebih penting. Menurut Bapak, ketiga ini mana yang lebih diutamakan terlebih dahulu? Ya, paling utama menurut saya adalah attitude. Karena attitude itu yang baik adalah bisa menciptakan suatu trust, Pak. Kalau kita punya attitude itu
kurang baik ya. Contoh aja Pak, kita misalkan kita berusaha, kita berdagang ya kan. Kita punya attitude bagus, otomatis customer akan datang ke kita Pak. Customer akan datang. Dibandingkan dengan pedagang lain yang attitude-nya dalam tanda kutip negatif ya, kasar, kemudian komunikasinya kurang bagus ya kan. Terus kemudian lebih banyak kurang untruthnya banyak Pak, ketidakbenarannya banyak. Nah, jadi attitude itu menurut saya penting. Jadi kalau punya attitude penting, attitude yang bagus Pak, otomatis ya membangun suatu trust gitu Pak. Seperti halnya kalau di politik Pak ya kan, yang attitude penting pasti bisa menjadi seorang pemimpin yang dipilih sama rakyat. Seperti itu Pak contohnya Pak. Oke. Attitude. Jadi attitude itu menurut saya paling penting. Skill and knowledge. Karena skill sama knowledge itu mudah dipelajari orang Pak. Tapi namanya karakter itu, membangun satu karakter itu sangat sulit Pak. Jadi kalau karakter yang bagus, orang akan suka dengan kita. Gitu. Oke, berarti menurut yang dibangun adalah karakter ya Pak ya, karakter yang bagus, yang disiplin, jujur, bertanggung jawab, hal-hal yang positif ya. Jujur dan bertanggung jawab Pak, yang paling penting. Jadi kita juga terus terang, attitude kita juga kepada investor, kepada analis, kepada media, kita harus punya speak the truth, ya kan? Terus kita punya responsible, ya kan? Kita membagikan dividen tiap tahun, komitmen kita. Bahkan dividen kita bagikan 50% Pak dari net profit kita. Jadi investor akan percaya dengan kita. Betul. Ya kan? Analis akan percaya dengan kita. Oke, menarik. Dari karakter ya, karakter yang positif yang akan membawa kita dipercaya dan akan menjadikan profesional maupun perusahaan itu menjadi jangka yang sangat panjang sekali. Pak, ini dari sisi lain perusahaan dan profesional Pak. Bapak kan sudah memiliki keluarga dan 2 putri yang luar biasa ya Pak ya. Bagaimana Bapak mengatur waktu supaya tetap produktif dan harmonis Pak? Iya, saya selalu pulang kerja, saya selalu makan bersama Pak. Di saat makan bersama itu saya selalu komunikasi dengan anak saya, hari ini ada masalah apa, hari ini ada kabar gembira apa. Saya tidak tanya masalah doang, saya juga tanya prestasinya dia, keberhasilannya mereka gitu Pak. Jadi yang saya lebih angkat itu adalah suatu keberhasilan dari anak saya gitu. Masalah ya memang kita bisa solusikan bagaimana. Ya anak kita juga perlu namanya suatu namanya reward Pak, penghargaan. Jadi kalau misalkan anak saya dapat nilai segini, saya bilang, wah sudah bagus, ya kan? Nanti kita tingkatkan lagi gitu. Bagaimana kita meningkatkan dia gitu. Kita motivasi, kita dorong Pak. Karena anak kalau masih di bawah orang tua itu, kita masih punya suatu tanggung jawab, kita mendorong anak kita itu semoga bisa meningkat gitu. Bagi saya adalah kita membangun keterbukaan. Jadi kalau setiap kali kalau saya bertanya itu, jadi mereka bisa terbuka dengan kita. Yang paling penting ada terbuka gitu, ya kan. Daripada mereka menyembunyikan suatu masalah, saya lebih senang mereka terbuka. Maka itu pada saat makan bersama, kita harus diskusinya juga lebih ringan gitu Pak. Ya, tidak langsung kita marahin atau omelin gitu Pak. Tapi kita lebih bawa seperti saya sebagai orang tua, saya lebih menganggap anak saya itu sebagai teman atau partner gitu Pak. Jadi kita bisa saling berkomunikasi, ya kan. Kemudian kita bisa traveling, ya kan. Seperti saya traveling, anak saya ke luar negeri, mereka pelajarin budaya-budaya di sana gitu. Saya juga bagaimana, saya juga diskusi gitu, banyak diskusi. Kemudian kita juga kuliner bareng di luar negeri. Jadi kita juga selain kuliner di dalam negeri, kita juga kuliner di luar negeri. Jadi kita bisa saling sharing informasi, bisa saling mengembangkan satu sama lain. Saya pun terus terang banyak belajar dari anak saya ya. Anak saya kebetulan penggemar K-pop Pak, Korean pop gitu ya. Itu saya tahu mengenai BTS dan lain-lain. Saya jadi tahu jadinya. Ya kalau saya nggak belajar dari anak saya, mungkin saya nggak tahu begitu Pak. Karena yang saya temukan semuanya ya tidak pernah bicarakan hal ini gitu Pak. Menarik. Jadi artinya ada open komunikasi ya Pak ya.
Ya, komunikasi itu penting, Pak. Komunikasi ke internal family, keluarga juga sangat penting ya, Pak ya. Iya. Nah, Pak Luman, jadi di kantor kan sometimes sebagai profesional kan beban kerja dan beban tanggung jawab kan sangat banyak sekali, Pak. Dan sometimes apakah Bapak pernah mengalami nggak, Pak? Misalnya pas mau TBK kan sebuah perusahaan dan itu workload-nya itu sangat besar sekali. Bagaimana Bapak membalancingnya karena membutuhkan waktu dan workload yang sangat besar sehingga waktu-waktu untuk family sometimes itu bisa berkurang. How to balancing semua ini, Pak? Bagi saya, keluarga saya cukup mengerti pada saat saya lagi overload, banyak kerjaan, mereka akan mengerti, Pak. Karena kita memiliki suatu waktu yang panjang. Jadi mereka tahu mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas, Pak, bagi saya. Juga pada saat saya harus ada kesempatan untuk bersama keluarga, saya akan memanfaatkan dengan baik bersama keluarga. Jadi kita tahu namanya prioritas, Pak. Gitu, Pak. Kita tahu prioritas bagi. Dan mereka ada namanya suatu pengertian. Jadi ada suatu awareness, kesadaran gitu, Pak. Kesadaran di mana keluarga juga mendukung karir saya, ya kan? Saya juga mendukung anak saya dan istri saya juga mendukung gitu. Jadi kita saling mendukung, saling support, Pak. Itu aja kuncinya, Pak. Jadi kita semua di dalam keluarga ini saling support, ya kan? Karena bagi saya keluarga itu adalah suatu harta yang paling berharga, yang mana di keluarga itu saya mendapatkan suatu nilai-nilai kehidupan, Pak. Ya kan? Bagaimana mereka punya masalah, kita bisa solusikan. Bagaimana saya punya masalah, mereka juga bisa memberikan suatu solusi, gitu, Pak. Gitu. Luar biasa. Komunikasi sangat penting ya, Pak ya. Jadi saling penting, memahami dan kemudian bisa menghadapi berbagai saling memahami, Pak. Saling memahami sehingga bisa berkembang bersama ke hal-hal yang lebih produktif, yang lebih positif, dan saling support di antara keluarga. Kemudian Bapak bisa produktif sebagai profesional dan kemudian dapat melayani seluruh stakeholder. Itulah kunci sukses dari Pak Lukman sampai meniti karir sampai di atas ya. Nah ini Pak Lukman, tidak terasa pembicaraan kita juga mendekati di sesi terakhir ini. Tips Pak untuk sahabat Tribuners yang ingin membangun karir bisa sukses di profesional ya Pak ya, seperti Pak Lukman Hakim sebagai profesional, apa yang harus dilakukan dari awal Pak? Mungkin tadi kan cerita Bapak sudah mendapatkan kepercayaan ya, artinya giving first ya, Bapak selalu mencari good intention, apalagi yang bisa dirubah, bisa diberikan kepada seluruh stakeholder dimanapun Bapak berada, berikan terlebih dahulu, kemudian nanti akan mendapatkan berkahnya seperti itu. Nah, sedikit tips Pak dari Pak Lukman Hakim untuk sahabat Tribuners yang ingin membangun karir dari dasar Pak. Misalnya, katakanlah baru dari lulus SMA Pak, ini kan akan ada banyak lulusan-lulusan SMA maupun dari perguruan tinggi. Persiapan-persiapan untuk sebagai wejangan Pak, supaya nanti kedepannya bisa sukses di pekerjaan dan karir, kesehatan maupun keluarga Pak. Silakan Pak. Ya, saya punya dua tokoh inspirasi Pak. Ya, dua tokoh inspirasi di dalam negeri dan di luar negeri. Ya, salah satu tokoh di dalam negeri itu adalah Bung Karno Pak. Bung Karno pernah mengatakan bahwa gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, ya kan? Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah, ini saya punya impian, saya punya cita-cita. Saya ingin mewujudkan cita-cita saya. Jadi saya harus mempersiapkan semua apa yang saya cita-citakan. Itu tokoh yang satu, tokoh inspirasi yang sangat menurut saya sangat penting seperti Bung Karno, yaitu gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kita harus punya target yang tinggi, Pak. Kita harus punya impian yang tinggi. Kita harus punya cita-cita yang tinggi, Pak. Ya kan? Kemudian ada tokoh lagi yang di luar negeri, Pak. Salah satunya salah satu pengusaha besar di bidang e-commerce, ya kan. Sekarang anak muda generasi milenial mungkin sudah tahu mengenai
pengusaha besar, yaitu dari China, Jack Ma, Pak. Nah, Jack Ma pernah mengatakan bahwa today ini, hari ini berat, tapi the day after tomorrow itu akan sunshine, akan ini. Yang paling penting kita jangan takut gagal, ya kan? Kita never give up, ya. Jangan pernah menyerah. Karena tokoh seperti Jack Ma itu pernah berkali-kali melamar kerja di Kentucky Fried Chicken, pernah berkali-kali ditolak. Pernah masuk tempat kuliah juga ditolak juga. Tapi dia mencoba terus ya. Dia bahkan belajar bahasa Inggris, kemudian belajar internet, sampai perusahaannya jadi besar seperti Alibaba gitu. Perusahaan Alibaba itu sangat besar, Pak. Jadi market cap-nya itu sangat besar. Market cap-nya sangat besar. Bahkan di dunia itu sudah diakuin salah satu perusahaan yang terbesar di dunia gitu. Nah, pertama ya memang saya gantungkan cita-citamu setinggi langit, Pak. Ya kan? Kemudian kita harus punya suatu knowledge ya. Knowledge kita, ya kan, kita harus meningkatkan knowledge kita. Yang apa yang kita tahu, tujuan kita apa, ya kita tingkatkan knowledge-nya seperti apa gitu. Kalau kita mau di bidang digital, kalau mau di bidang information technology, kita harus tingkatkan knowledge-nya di bidang information technology. Kalau kita di bidang business administration, kita harus meningkatkan di bidang administration. Kemudian ya kita harus mencari suatu soft skill ya. Memang kalau untuk soft skill itu kita harus mempunyai mempraktekkan gitu. Seperti contohnya negosiasi, kemudian komunikasi, public speaking, itu kita harus berani mempraktekkan gitu. Berani mempraktekkan. Ya. Ketiga, kita harus mempunyai banyak relasi, Pak, banyak teman. Ya kan, kita bisa berteman dengan society, berteman dengan business partner, ya kan. Karena kita hidup di dunia ini tidak hanya sendiri, kita harus membutuhkan orang lain, gitu. Kita bisa bertukar pikiran, gitu. Kadang suatu masalah itu solusinya juga bisa kita ambil dari orang lain, Pak. Ya kan. Kita tidak hanya berpikir sendiri, tapi kita bisa berpikir, kita bisa bertanya kepada orang lain. Maksudnya itu kita harus punya namanya suatu relasi yang baik, Pak. Mempunyai good relation. Baik. Dan ya cukup, Pak ya. Masih ada tambahan? Ya. Ya, okay. Dan yang terakhir kita bisa promosi diri, tampil di publik, ya kan. Ya, dari semuanya kita bisa bangun, kita punya reputasi, good reputation, kita bisa bangun, kita punya trust, ya. Dan yang paling penting dalam hidup adalah never give up, Pak. Kita harus kita bangkit. Setiap kali ada masalah, kita jangan pernah menyerah. Itu aja, Pak. Yang paling penting, setiap ada masalah, kita jangan pernah menyerah. Never give up. Baik, sahabat Tribuners, never give up. Tetap kita hadapi, apapun masalah yang kita hadapi, dan yakin suatu saat pasti akan terang kembali dan kita akan sukses. Terima kasih Pak Lukman Hakim yang terima kasih banyak Pak dan sahabat Tribuners selama 1 jam selama live 1 jam ya. Terima kasih, sehat dan sukses selalu untuk Pak Lukman Hakim beserta perusahaan ya dan jajaran manajemen. Semoga senantiasa berkembang ya, sehat selalu juga untuk keluarga dan semakin harmonis ya. Terima kasih sudah berkenan untuk sharing yang bermanfaat bagi sahabat Tribuners dan kita semuanya. Sekali lagi terima kasih Pak. Sampai jumpa kembali. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak Sanyo. Terima kasih.